Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kunci Biru, yaitu chapter yang ke-279-nya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang seperti apakah isi bocoran cerita singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, manga sepak bola Kunci Biru chapter yang ke-278-nya sekarang akhirnya kembali dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada momen ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa setelah pada chapter kemarin, Noah sudah menunjuk Michael Kaiser untuk bisa mengambil tendangan bebas mereka. Maka di saat yang bersamaan, Kaiser yang terlihat sangat marah akhirnya sekarang langsung bertanya kepada Noah. "Oi, Master Sialan, apakah benar dari awal dirimu memintaku untuk bisa datang menuju ke dalam kompetisi ini? Supaya aku bisa kembali berevolusi menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Atau dengan kata lain, apakah benar semua yang terjadi kepada aku dan juga Isagi adalah bagian dari rencanamu sejak awal?" Mendengar pertanyaan itu dari Michael Kaiser, Noah pun kini seketika langsung membalasnya. "Benar, semuanya adalah rencanaku. Bahkan, aku pun dengan sengaja telah membantu Isagi. Dengan cara membantunya berkembang supaya dirimu bisa dikalahkan, lalu dirimu juga bisa dibangkitkan kembali. Karena hanya dengan cara seperti itulah aku dapat membuatmu menjadi jauh lebih kuat." Di momen inilah Kaiser yang sudah mendengar jawaban dari Noah itu akhirnya kini kembali berkata lagi kepadanya. "Sialan, kau ini memang benar-benar sampah. Padahal dirimu sudah bisa mendapatkan gelar sebagai pemain terkuat atau sebagai pemain terhebat di dunia. Tapi tidak kusangka dirimu masih saja berbuat licik seperti sekarang." Lalu pada halaman yang berikutnya, Noah pun kini segera membalasnya lagi bahwa dirinya sama sekali tidak peduli dengan gelar yang diberikan kepadanya. Karena faktanya, Noah adalah seorang maniak. Jadi tidak peduli apapun yang dikatakan orang, tujuan hidup dari Noah sekarang hanya ada satu saja, yaitu dia ingin menjadi yang terkuat dan dia pun ingin bisa menjadi terus berkembang. Nah, berhubung sekarang orang yang paling dekat dengan kekuatan dari Noah adalah Julian Loki, maka di dalam pertandingan ini, Noah pun akan mencoba untuk bisa mengalahkan Loki lebih dulu. Barulah setelah itu, Noah pun segera menantang Michael Kaiser untuk bisa segera menyusulnya dan juga untuk bisa mengalahkannya. Karena sekali lagi, tujuan dari Noah adalah untuk bisa bertarung melawan penyerang yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Mendengar ucapan itu dari Noah, Kaiser pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Mengingat menurut Kaiser, Noah adalah orang yang sangat gila. Tapi meskipun begitu, Kaiser sama sekali tidak memiliki niat untuk bisa tunduk kepada Noah. Karena untuk sekarang, Kaiser pun sudah memiliki tujuannya sendiri. Yaitu, Kaiser tidak mau menjadi budak dari keinginan orang lain. Alias, Kaiser sekarang ingin bisa bermain bola dengan sangat bebas. Dan juga, Kaiser pun sangat ingin sekali bisa dicintai oleh semua orang. Jadi berdasarkan hal itu, maka tanpa pikir panjang, Kaiser pun sekarang segera berniat untuk dapat bisa menembakkan bola itu dengan menggunakan kekuatan barunya, yaitu teknik Kaiser Impact versi yang keduanya. Menyaksikan hal itu, Isagi pun akhirnya seketika langsung berpikir dan juga bertanya seperti ini di dalam hatinya. "Kaiser, kemanakah sekarang dirimu akan menembak? Karena jika aku bisa mencetak gol, maka satu-satunya kesempatan bagiku adalah ketika aku bisa merebut bola itu dari tendangan bebasmu. Dan juga ketika aku bisa memantulkan bola itu menuju ke arah gawang." Berdasarkan hal tersebut, maka untuk sekarang terdapat dua buah peluang yang sebenarnya bisa aku simpulkan. Pertama, aku akan berharap kepada kemampuan dari kiper tim PSG. Di mana jika dirinya bisa menahan dan juga menepis tendangan bebas dari Michael Kaiser, maka secara tidak langsung aku pun akan mengambil posisi tepat di dalam area kotak penalti. Lalu, setelah bola itu bisa terpental dari tangan kiper, akulah orang yang akan langsung merebutnya dan juga akulah orang yang akan bisa mencetak gol kemenangan bagi tim kami. Kemudian cara yang keduanya, aku harus bisa memprediksi sejak awal dan juga aku pun harus berani membuat pertaruhan tentang ke arah manakah tembakan bola dari Kaiser. Lalu ketika bola itu masih ada di udara, maka aku harus bisa melompat lebih dulu untuk dapat menahannya. Barulah nantinya aku akan kembali menembak setelah tendangan dari Kaiser bisa aku tebak. Yang artinya, tidak peduli prediksi manapun yang sekarang bisa aku bayangkan. Tapi yang lebih penting, aku harus bisa membacanya lebih dulu sebelum aku bisa menjalankan kedua rencanaku di atas. Karena jika pada akhirnya aku gagal membaca tembakan dari Kaiser,
Maka, entah apapun rencana yang sekarang aku buat, semuanya sama sekali tidak akan berarti apa-apa. Intinya, tepat pada akhir kalimatnya itu, Isagi pun segera berkata seperti ini lagi di dalam hatinya. Aku harus bisa memutuskan sekarang karena manakah tembakan dari kaisar itu. Karena jika aku memilih untuk bergerak setelah kaisar sudah mulai menembak, maka tidak peduli secepat apa diriku, faktanya aku tidak akan pernah bisa menghentikan tembakan dari Michael Kaiser. Jadi pilihanku sekarang hanyalah di dalam satu buah pertaruhan ini, yaitu kemanakah aku harus bergerak lebih dulu. Lalu, setelah Isagi sudah selesai mengucapkan semua kalimat itu di dalam hatinya, maka untuk sekarang, Shin pun kini kembali bergeser menuju kepada Michael Kaiser. Di mana di dalam praktiknya, Kaiser pun akan menendang bola itu dengan sekuat tenaganya, mirip seperti tendangan dari Roberto Carlos. Di momen inilah, Isagi pun akhirnya kini segera bergerak menuju ke arah sisi sebelah kirinya. Karena menurut Isagi, tendangan dari Michael Kaiser pasti akan diarahkan tepat menuju ke arah tiang sebelah kiri. Tapi ketika Isagi sudah mulai bergerak, maka tiba-tiba saja bola yang kebetulan masih berada di udara itu akhirnya kini seketika langsung berbelok dengan sangat tajam sekali seperti tendangan pisang. Hingga yang awalnya bola itu diarahkan menuju ke sebelah kiri, maka sekarang arahnya pun seketika langsung berubah menuju ke arah sebelah kanannya. Menyaksikan hal itu, Isagi pun kini seketika langsung menjadi pasrah. Karena untuk yang kesekian kalinya, Isagi pun lagi-lagi berhasil ditipu, serta dia pun sekarang sudah tidak memiliki waktu untuk dapat mengejar bola tembakan dari Kaiser. Nah, menarik ya, tepat ketika semua orang saat ini sama sekali tidak bisa bergerak untuk bisa merespon tendangan dari Kaiser, maka di saat yang bersamaan, sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka, akhirnya kini seketika langsung terjadi tepat di hadapan dari mereka. Di mana pada kesempatan ini, Loki yang kebetulan baru saja melihat bahwa bola dari Kaiser itu seketika sudah mulai berbelok, maka dengan kecepatan cahayanya, Loki pun akhirnya segera berlari. Lalu sambil melompat ke udara, Loki pun saat ini seketika langsung berhasil untuk dapat menghentikan tembakan langsung dari Michael Kaiser dengan menggunakan cara yang seperti ini. Kemudian, setelah bola itu sudah berhasil diamankan oleh Loki, maka Loki pun saat ini langsung berkata kepada Kaiser, "Woi, bocah biru, kekuatan dari tembakanmu itu ternyata sangatlah lambat. Mengingat tidak peduli sebanyak apapun dirimu mencoba, maka aku pun pasti akan selalu bisa untuk dapat menghentikanmu." Atau di dalam dialog bahasa Inggrisnya, Loki berkata seperti ini kepada Kaiser, yaitu, "Kaiser impact is too slow." Menyaksikan hal itu di depan matanya, Kaiser pun kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika kecepatan dari tembakannya itu ternyata mampu dibalap dengan sangat mudah oleh kecepatan dari Loki. Begitu pula dengan Isagi Oichi, di mana di dalam dialog singkatnya, Isagi pun kini seketika langsung berkata bahwa kekuatan dari Julian Loki bukanlah kekuatan dari manusia normal. Karena faktanya, kecepatan dari Loki barusan sama sekali tidak masuk akal dan juga sama sekali tidak bisa dijawab dengan menggunakan logika. Tidak heran jika di dalam dunia ini, Loki sampai diberikan julukan sebagai pemain jenius sekaligus pemain tercepat di dunia yang memiliki kecepatan seperti cahaya. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah sedikit bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua tepat di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.